يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Risalah Kalimat At-Tauhid karya Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Tentu masih Risalah Kalimat Al-Ikhlas, tentu masih pembahasan keutamaan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa hiya miftahu da'watir rusul. La ilaha illallah adalah kunci dakwah para rasul seluruhnya. Kunci dakwah para rasul sebelumnya. Dan hal ini sangat jelas, sangat tampak seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dari kisah-kisah para nabi. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai kisah Nabi Muhammad SAW. Maka semua dari mereka dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, fakana kullu wahidin minhum yaftatihu da'watahu liqaumihi biqaulihi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap dari mereka, dari Rasul-Rasul itu membuka dakwahnya kepada kaumnya dengan perkataan u'budullah, sembahlah Allah saja. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak selain Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi rahimahullah, fat-tauhidu huwa aslu dinir rusuli kullihim. Maka tauhid itu adalah asalnya agama semua para rasul seluruhnya. Wasmuhu Islam, al-Islam, dan namanya, nama agama ini adalah al-Islam. Kata Allah Azza wa Jalla, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah al-Islam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi berkata, innaka la ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim an yuwahhidullah wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya wahai Mu'adz, dan Mu'adz ini adalah dai utusan Rasul, dan ketika itu usianya masih cukup muda.
Maka kata Nabi SAW kepada Mu'adz, innaka sata'ti, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah pertama yang engkau dakwahkan wahai Mu'adz adalah syahadat la ilaha illallah. Itu agar mereka menyembah hanya pada Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian diajarin nanti salat. Mu'adz bin Jabal itu dai budak ketika itu, utusannya Rasul sebagai gurunya. Maka dai muda, kunci dakwah pertamanya la ilaha illallah, agar kaum muslim bertauhid. Maka hadis ini, konteks hadis ini sebagai tanggapan dan bantahan bagi dai-dai sekarang yang muda. Bagi dai-dai muda yang sekarang, mereka banyak mendahulukan apa? Selain tauhid dibandingkan tauhid. Dengan alasan yang penting kita cari penggemar dulu supaya banyak yang ikutin. Allah, ini salah. Karena kalau kita dakwah tauhid langsung dan anti syirik, orang-orang kan parno kalau bahasa sekarang gitu. Padahal ekstrimnya manusia di zaman dulu lebih dibandingkan sekarang. Ekstrimnya dunia dakwah zaman dulu lebih dibandingkan sekarang. Kalau sekarang, misal saja, pembubaran kajian. Dan sekarang negara hukum ini semakin ketat hukumnya dalam masalah seperti ini. Kalau misalnya dipersekusi misalnya, dai-nya ditangkap misal oleh preman dan semisalnya, itu sekarang kalau dipukul aja itu bisa menjadi tindak pidana dan akan diusut kasusnya, bisa. Artinya backup dari hukum itu ada kok sekarang itu. Lah orang Syiah aja bisa dakwah aja ada backup hukum kok. Ya. Makanya di masjid Al-Muhajirin, kita dari awal masalah akhlak dulu kan kita pernah membahas tentang kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Imam Mufti Al-Hambali dikaitkan dengan tauhid. Kajian fikih kita itu sudah berapa tahun, Pak? Ya, udah enggak tahu berapa tahun ini fikih Syafi'i ini. Ya. Dan itu pun tetap kita balut dengan tauhid. Dan ini pun kajian khusus risalah kalimat tauhid, ini jelas banget. Dan kitab-kitab sebelumnya kita udah berapa kali coba Pak khatam di masjid ini. Mungkin 3 kitab lebih Pak, atau 3 kitab mungkin. Kita sudah menghatamkan kitab ini dan itu. Sejak 2017 Pak Haji. Kisaran 2017 ya Pak. 2016 ya. Oh Masya Allah ya. Nah, maka prioritas dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dakwah para Rasul. Mu'adz bin Jabal itu dai muda. Yang dihadapannya adalah kaum Nasrani. Dan yang beliau suruhkan adalah tauhid. Sebelum fikih. Fikih perlu benar, perlu sahih. Tapi tauhid ini lebih unggul dulu. Karena tanpa tauhid fikih itu enggak jadi. Mungkin ada yang membantah atau menanggapi. Itu kan Mu'adz bin Jabal berdakwah kepada orang kafir. Yang jelas tauhidnya enggak ada gitu. Ya wajarlah kalau oleh tauhid. Kalau kita kan sekarang dakwahnya ke sesama muslim. Yang mana muslimin mukmin tauhid gitu. Ini menunjukkan jawaban ini atau tanggapan ini menunjukkan tidak paham tauhid dan enggak bisa membaca bahwasanya kaum muslimin sekarang darurat untuk bertauhid lebih. Kenapa darurat untuk bertauhid lebih? Pertama, karena banyak kaum muslimin masih belum paham konsep tauhid dan akidah yang benar. Iya. Seandainya kaum muslimin paham akidah yang benar, manhaj yang benar, tauhid yang benar, itu Mama Ghufran enggak bakal hidup itu. Maqali fi ma inna ni'matallah itu enggak bakal ada itu orang itu.
Dukun-dukun nggak laris, yang seperti itu nggak laris. Lah, terbukti perdukunan sekarang masih ada, Pak. Online bahkan dukun sekarang. Dan di salah satu kediaman ana, sampingnya dukun, ana tahu jadinya masih laris ini dukun. Dan masih ada backup hukum juga gitu loh. Sebagai warga, nah kita mau mengkasuskan juga susah, mau melaporkan ke polisi juga susah karena wasting money, habiskan duit. Masih laris. Selama mindset masyarakat masih seperti ini, dukun itu masih ada. Bukan hanya di sektor bawahan atau warga biasa, di sektor atas juga banyak. Bukan hal yang mencengangkan ini, ya ini dari dulu. Bahkan sekarang memakai teknologi. Apa nggak ngelihat hal seperti ini gitu loh? Bukankah nanggung Muslim tapi musyrik, gimana coba? Sesajen masih banyak di mana-mana. Larung laut masih laku. Nggak jauh dari sini diganceng aja. Pesta rakyat, sedekah bumi, kesyirikan itu di kota. Sudah masuk kota lah, anggaplah namanya Jakarta kan. Walaupun di situ ya masih banyak pohonnya, tapi tetap kota lah, anggapannya banyak orang lah. Nah berarti masih darurat untuk lebih bertauhid lagi. Itu satu. Yang kedua, zaman ini zaman segala hal cepat berubah. Yang tadinya sebagaimana kata Nabi SAW, badiru bil a'malis salihah satakunu fitanan kaqit'il lail muzlim. Bergegaslah kalian beramal soleh, karena akan ada fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang begitu gelap. Yusbihu fiha rajulun mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi rajulun fiha mu'minan wa yusbihu kafira. Karena di masa-masa fitnah, dan ini akhir zaman, ada orang paginya mukmin, sorenya kafir. Ada orang sorenya mukmin, paginya kafir. Ini menunjukkan zaman ini taqallubul umur, yaitu berubahnya perkara itu sangat cepat. Dan ini bisa dirasakan oleh banyak dari orang tua di sini. Beda sekali Pak kan, antara 80-90 dengan generasi berikutnya, apalagi sekarang. Yang mana perubahan yang cepat ini, teknologi yang luar biasa ini mengubah kondisi individual dan kondisi masyarakat. Bukan hanya dari segi muamalat dan perilaku, dan juga bisa dari segi akidah. Dari segi akidah. Perubahan-perubahan yang drastis untuk apa-apa mudah berubah, harga mudah berubah, tiba-tiba naik begitu aja. Lihat bagaimana Pertamina ketika menerapkan naiknya BBM. Yang kemudian Vivo tetap pada ininya, kemudian disuruh naik. Akhirnya semua naik, khalas, insyaallah. Lihat goncangnya masyarakat, demo di sana sini. Itu baru satu kasus. Yang sebagian orang kemudian berpikir gimana nanti. Enggak gimana kalau kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi hal-hal seperti ini, makin dunia ini makin menekan, ini butuh tauhid untuk melanggengkan dan juga untuk menetralisir pikiran dan juga meluaskan kalbu kita. Maka orang sekarang ini lebih berhajat untuk mendapatkan siraman akidah dan dakwah tauhid. Dan pasti beda input dan outputnya. Kalau inputnya akidah yang benar, tauhid yang murni, maka insya Allah outputnya untuk menghadapi problematika kehidupan ini yang rumit, kompleks dan banyak variannya, ini insya Allah lebih baik lagi. Beda dengan yang tidak bertauhid, walaupun statusnya muslim. Ya. Jadi ini sebagai tanggapan untuk orang yang mengatakan itu kan Mu'adz bin Jabal, dai muda, ketika itu kan lawannya yaitu medan dakwahnya di tengah orang-orang Nasrani kafir, wajarlah ngajari tauhid. Lah kita kan di tengah muslim, ya justru berhajat banget ini. Karena kalau kita cuma melihat label doang, muslim doang, dan esensinya nggak bertauhid, lalu apa artinya muslimnya nih? Kasihan, nanggung. Malah justru kita kan semakin care dan peduli terhadap saudara semuslim, se-Islam kita.
yang ternyata tauhidnya masih kurang. Walaupun kita bukan berarti sempurna tauhidnya, tetapi minimal kita punya faedah dan ilmu yang bisa kita berikan. Berhajat Pak bertauhid, apalagi warga kampung, warga kota, semuanya berhajat kepada tauhid. Orang banyak mengira bahwa saya udah bertauhid, tapi nggak pernah belajar. Wah, benar bertauhid. Iya. Kemudian suatu ketika curhat dia, bete, hidup kok gini banget ya. Tauhidnya kurang ini. Ada orang merasa udah bertauhid, ada orang nih ngomong ke dia. Itu kekayaannya melimpah. Duit ada, mobil ada, motor ada, ngapain ada. Dia bilang, bete Sat. Kenapa? Nggak ada teman, malas apa gitu. Hidup kok gini amat ya, nggak ada orang. Ya subhanallah. Kalimat ini mungkin kalimat biasa bagi sebagian orang awam, tapi ini menunjukkan dia tidak kurang bertauhid. Loh, kok bisa begitu? Seandainya orang bertauhid, dia nggak bakal bosan dengan kehidupan ini. Gimana mau bosan? Apa-apa yang dia lihat ini makhluk Allah, ciptaan Allah yang mana mengingatkan dirinya pada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap saat dia berzikir, mengingat Allah, dan dia bisa baca Quran, dia bisa baca kitab, baca ilmu dan seterusnya mengingatkan kepada Allah. Seseorang yang makin sempurna tauhidnya, maka dia sangat makin mudah untuk mengingat Allah dengan segala kondisi. Sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW yadhkuru rabbahu fi kulli ahyanih. Rasulullah SAW mengingat Rabbnya di setiap waktunya. Tauhid. Ya. Wah, saya bertauhid Sat, masa emang saya musyrik gitu. Gitu kan balasannya. Ana pernah berikan saran ke seseorang, antum harus belajar tauhid lagi. Lah, emang ana musyrik gitu kan. Ana enggak ngomong antum musyrik. Cuman dari curhatan antum kurang belajar tauhid. Ana kan enggak musyrik, masa ana belajar tauhid. Ini menunjukkan enggak paham nih orang nih. Ya, menunjukkan enggak paham. Enggak mau belajar tauhid karena udah merasa saya kan muslim mukmin, masa saya belajar tauhid? Itu orang kafir, Nasrani, musyrik, penyembah berhala baru dia itu belajar tauhid. Tapi seseorang ketika dia putus asa sama Allah, bukankah itu mencederai tauhidnya? Iya. Ketika orang bilang, hidup kok gini banget ya? Bukankah itu menunjukkan bahwa dia kurang tauhidnya? Iya. Orang cuma ngomong, hidup saya kok gini banget ya, menderita banget ya. Kurang ini tauhidnya ini. Apa? Kurangnya di mana coba, Pak? Gimana, Pak? Kurangnya di mana? Orang bilang, hidup saya kok gini banget. Capek saya sama hidup ini kayak gini banget ya, susah. Mana sekarang harga naik, ini naik. Coba orang ngomong gini tauhidnya kurang nggak Pak? Kurang terhadap iman terhadap takdir. Kurang iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat seperti Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa dan seterusnya, itu kurang. Harus diingetin lagi. Kira-kira itu banyak gak orang-orang ngomong kayak gitu Pak? Banyak banget. Malah boleh jadi kita kadang-kadang ngomong ke istri kita, hidup kok gini banget ya kita ya. Nah, maksudnya ini ada sisi kita tuh kok kayak mempertanyakan takdir Pak. Tapi kalau misalnya kita mempertanyakan diri kita, ya Allah hidup saya begini, apa saya salah ya sama Allah? Nah ini baru tauhid. Tapi kan jarang orang kayak gini. Yang mau dia cari kambing hitam di sisi lain, bukan dirinya. Padahal musibah yang menimpanya, ya itu karena kesalahan dirinya. Tapi kadang orang hidup kok gini banget ya. Ini pasti gara-gara Jokowi nih. Ya orang lain nih salahin. Tauhidnya juga tauhid. Lihat diri kita sendiri. Banyak kesalahan. Makanya Allah hukum. Makanya Allah berikan ganjaran seperti apa yang kita lakukan sebelumnya. Taib. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa biha kallamallahu Musa kifaha. Dan dengan la ilaha illallah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa secara langsung, bikifaha yaitu bila wasithah. Tanpa perantara, Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun di balik hijab. Jadi Nabi Musa alaihissalam tidak melihat Allah secara langsung, tidak mampu saat itu karena alam dunia.
melainkan dengan adanya hijab, adanya penutup. Dan ini termasuk kekhususan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah Ta'ala berbicara langsung di alam dunia ini terhadap Nabi Musa alaihissalam tanpa wasitah, tanpa perantara. Langsung Allah yang berbicara dengannya. Taib. Kemudian dalam Musnad Al-Bazzar dan lainnya dari Iyad Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna la ilaha illallah kalimatun haqq 'ala Allahi karimah." Sesungguhnya la ilaha illallah adalah kalimat benar, kalimat yang hak, yang mana kalimat ini mulia. Walaha minallahi makan, dan ada tempat di sisi Allah Ta'ala untuk kalimat ini. Wahia kalimatun jumi'at wa syurikat. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat gabungan dan berserikat untuk makna dan faedahnya. Faman qalaha sadiqan adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan jujur, maka akan Allah masukkan dia ke surga. Wa man qalaha kadziban ahrazat malahu wa haqqanat damahu wa laqiya Allah fahasabahu. Dan barang siapa yang berkata la ilaha illallah namun enggak jujur, subhanallah, ini kepencet, kita kepencet halaman lain, jadi harus cari lagi. Yaitu maka dia akan halal darahnya dan kehormatannya, ya. Artinya bukan muslim. Seseorang ketika dia baca la ilaha illallah tapi dia kadzab, berdusta dengan kalimat itu, dia sebenarnya enggak merasa Allah Ta'ala menjadi sesembahan buat dia. Ngomongnya doang la ilaha illallah. Maka yang seperti ini tidak masuk dalam Islam, karena tidak ikhlas, karena tidak shadiq, tidak jujur, melainkan kadzib. Namun hadis riwayat Bazzar ini, sebagian ulama mengatakan fi isnadihi man la a'rifuh. Di sanad hadis ini ada perawi yang aku tidak mengenalnya. Ya. Subhanallah. Ya, sebentar lagi insyaallah kita mulai. Jadi hadis yang barusan kita sebutkan riwayat Al-Bazzar itu bukan hadis yang sahih secara sanad, melainkan hadis yang dhaif. Namun di dalamnya mengandung makna yang sahih. Taib. Perkataan Ibnu Rajab kemudian, wahia miftahul jannah kama taqaddam, dan ini kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Wahia thamanul jannah, dan kalimat la ilaha illallah adalah harga surga. Thaman, harga. Thamanul jannah, harganya surga. Qalahul Hasan, yang berkata ini adalah Hasan Al-Basri. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah hafizullah, qauluhu wa hiya thamanul jannah wa dzalika li anna la ilaha illallah sababun lidukhulil jannah. Perkataan Ibnu Rajab bahwasanya la ilaha illallah itu adalah harganya surga. Kenapa begitu? Karena la ilaha illallah adalah sebab masuknya seseorang ke surga. Kama anna thamana sil'ati sababun litahsidiha. Sebagaimana harga suatu barang itu adalah sebab mendapatkan barang itu. Kalau Anda menunaikan harga itu, maka Anda mendapatkannya. Maka kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah, Anda mendapatkan surga. Dengan konsekuensi la ilaha illallah juga. Wa fi hadza naw'un min at-tashbih, dan dalam hal ini ada semacam penyerupaan antara barang dagangan dengan jannah, surga.
dan antara harga dengan la ilaha illallah. Ada semacam keserupaan. Wa illa fa syahadatu an la ilaha illallah wa sairul a'mali salihah la takunu 'iwadan 'anil jannah kama yakunu thamanu 'iwadan min sil'ah. Ini harus paham. Memang Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya la ilaha illallah thamanul jannah. Mengucapkan la ilaha illallah adalah harga untuk surga. Sebagaimana harga untuk barang. Kalau kita menunaikan harga ini, barang kita dapat. Kalau kita menunaikan la ilaha illallah dan amalan ini, surga kita dapat. Ada semacam naw' min at-tashbih. Semacam keserupaan nih antara kiasan ini dan kiasan ini. Padahal hakikatnya sebenarnya ini hanya kiasan sederhana saja. Hakikatnya dua hal yang berbeda jauh. Antara antum membayar sekian puluh juta untuk dapat mobil atau ratus juta untuk dapat mobil dengan antum bersyahadat dan beramal saleh dan mendapatkan surga. Itu dua hal yang jauh sekali berbeda, enggak seimbang. Namun pengkiasan ini hanya untuk takrib, pendekatan akal saja. Bahwasanya tasbih dan penyamaan di sini adalah disebab membayar itu adalah sebab mendapatkan. Bersyahadat dan beramal adalah sebab mendapatkan surga. Gitu. Itu di situ aja. Adapun hakikat dari barang mewah yang kita beli ratusan juta dengan surga mewah yang kita dapatkan dengan sebab amal, itu ya tentu ya jauh. Enggak bisa ditarain. Maka dikatakan la ilaha illallah wa sairul a'mal as-salihah la takunu 'iwadan min 'anil jannah. Antum katakan la ilaha illallah, antum beramal saleh sebanyak apapun, itu bukanlah menjadi pengganti untuk dapat surga. Bukan 'iwad, surga bukan pengganti. Ya. Gini, ketika antum membayar 500 juta untuk mobil baru. 500 juta ini hilang karena sudah ke penjual. Mobil antum dapatkan. Ini namanya iwad namanya. Muawadah, saling tukar. Saling tukar. Gini Pak, saling tukar Pak ya. Anda kasih 500 juta ke pedagang di showroom gitu. Nih Pak, 500 juta cash. Anda beli mobil 500 juta, mobil apa sekarang Pak? Yang baru. Innova, oke. Anda dapat Innova, udah. Sekarang Anda dapat benefit ya? Anda dapat benefit ya, itu Innova, alhamdulillah. Penjual dapat benefit, dapat 500.000, untungnya dia dapat. Kelas. Berarti mubadalah ini dan muawadah pergantian ini atau barter bahasa kita ini saling mendapatkan benefit. Oke? Dan benefitnya itu pertama. Yang kedua, benefitnya sepadan enggak? Sepadan ya, Pak? Innova 500 ya, Pak? Sepadan, wajar harga pasar. Oke, itu satu. Sekarang kita mengatakan la ilaha illallah. Kita beramal soleh, salat, zakat, puasa, umrah, haji, jihad atau belajar dan seterusnya. Itu sebuah amalan. Ini ibarat seperti 500 juta. Kemudian Allah terima misal amalan tersebut, dengan rahmatnya Allah Ta'ala kasih kita surga. Pertanyaannya, apakah kita mengucapkan la ilaha illallah, beramal soleh seluruh hidup kita itu sepadan dengan ganjaran ini, dengan surga ini? Sepadan enggak kira-kira? Enggak sepadan. Itu yang pertama, enggak sepadan dari segi apa? Benefitnya. Maksudnya kita terlalu dapat benefit lebih banyak daripada apa yang kita amalkan. Itu satu. Kedua, ini bukan benefit sharing. Ini bukan tukeran benefit. Ini bukan muawadah, bukan iwad, bukan tukeran barang dengan barang, bukan tukeran barang dengan bukan. Karena Allah Ta'ala tidak mencari dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari amalan kita.
Malah justru kita beramal, kita yang dapat untung, Allah nggak perlu keuntungan karena Allah lah yang memberikan keuntungan. Beda dengan jual beli tadi. Ya. Kita beramal supaya apapun itu nggak bisa sebenarnya membeli surga secara hakikatnya. Karena surga itu terlalu mahal. Sementara amal kita terlalu sedikit, itu pula masih syukur diterima sama Allah. Gitu loh. Jadi nggak sebanding. Makanya jaza ganjaran dari Allah itu tidak berupa iwat, bukan karena mengganti ini amalan kamu nih karena kamu hebat kamu ganti, aku ganti dengan surga. Maksudnya di sini gantinya di sini tidak sepadan, dan ini bukan berarti jual beli secara hakiki, melainkan ini yang disebut oleh para ulama sebagai apa? Tafaddul namanya. Tafaddul namanya. Ya, tafaddul. Dari kata fa, dhof, dot dan lam. Kayak itu kameramen namanya Putra Fadilah. Ya, mungkin insyaallah beliau calon penghuni surga, Allahumma amin. Dan juga anak juga. Anak enggak mau beliau doang yang masuk surga, anak juga pengen. Dan juga semua dari kita insyaallah semoga Allah taala mudahkan ke surga Allah azza wajalla. Amin. Kalau misalnya Ana beli bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Berapa itu? 10.000 misalnya. 6.000 dah. 8.000. Terserah antum berapa, pokoknya Anda punya uang banyak gitu. Ya. Bang ini berapa bang? 8.000. Ya subhanallah 8.000. Baik. Udah bang beli satu aja. Satu. Ana nggak lapar. Ana cuma kesian aja ngeliatnya orang gitu. Cuman nggak lapar. Ini pun bubur nanti bukan buat Ana. Satu bang, dibuatin. Bungkus ya bang ya, bungkus. Dah. Berapa bang semua bang? 8.000 pak. Ana ambil uang, Ana amplopin 5 juta. Nih buat bapak. Kok amplop pak? Nggak apa-apa buat, udah isi buat bapaknya. Oh gitu ya udah, coba diperiksa sama pedagang. Uang segepok 100.000-an. Pak, maaf nih salah pak, salah dompet, salah amplop pak. Enggak, itu emang sengaja buatan. Kabur, terus kabur, dah. Ini kira-kira 5 juta dengan bubur 8.000, sepadan nggak? Nggak. Apakah ini jual beli? Ini bukan jual beli. Memang sih, Anda kemudian ambil tuh bubur betul. Tapi Anda nggak lapar. Anda kasih ke Pak Zul, yang kelihatannya lapar ketika itu. Ya, nah, proses tadi secara zahir seperti akad jual beli. Tapi semua orang sepakat, ini bukan jual beli beneran ini mah. Ini emang ente pengen sedekah, Ustaz, gitu. Tafaddul ini namanya tafaddul, takarrum. Ini namanya memberikan fadilah dan keutamaan. Dan semua orang beriman, walaupun dikumpulkan amal mereka, itu sebenarnya tidak bisa membayar surga yang begitu mahal. Nggak bisa Pak. Makanya orang jangan ujub dengan amalan dan ilmunya. Nggak seberapa dia tuh dibandingkan dengan apa yang akan Allah kasih. Allah kasih itu karena apa? Karena tafaddulan minhu, karena Allah Ta'ala mendermakan buat dia. Ya. Dan Allah karena mensyukuri perbuatan dia, makanya Allah kasih itu kebaikan, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Yang itu kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Ya, nggak ada. Melainkan karena apa? Karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Amalan ini memang sebab, namun bukan sebab asasinya. Sebab awalnya adalah karena rahmat Allah. Yaitu Allah menerima amalannya, itu udah menjadi rahmat tersendiri. Dan Allah Ta'ala Maha Pusat, udah rahmat tersendiri. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan dengan kesalahan kita, itu kita seperti nggak berhak mendapatkan nikmat itu karena salahnya kita banyak. Dan hukuman dari Allah kepada kita, ya, hukuman dari Allah kepada kita dibandingkan dengan kesalahan kita, maka kita berpikir semestinya kita tuh dihukum lebih dari ini karena kesalahan kita terlalu banyak. Itu di dunia ya. Di dunia Pak ya. Coba Pak, lebih banyak kenikmatan
atau kesulitan? Kenikmatan lebih banyak di dunia ini. Kalau kita pikir-pikir, nikmat ini mutajaddid dan juga terperbaharui terus. Kita setiap saat mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Duduk di sini dengan beragam nikmat yang tidak bisa kita hitung dalam 1 detik aja, nggak bisa kita hitung. Banyak. Padahal kita banyak salahnya. Maka kalau kita kiaskan antara nikmat dengan dosa kita, sebenarnya kita we don't deserve it gitu. Kita tidak berhak mendapatkan sebegini banyaknya. Tapi karena tafaddulan min Allah, karena Allah Ta'ala apa? Menderma untuk kita, baik, terlalu baik untuk kita. Dan kemudian kita dapat musibah, dapat ujian, kesulitan. Seandainya kita kiaskan kesulitan dan musibah ini dengan dosa kita, maka kita akan nyatakan sebenarnya saya itu lebih berhak mendapatkan lebih besar lagi di musibahnya pada ini. Tapi karena Allah Azza wa Jalla Halim, yaitu Maha Santun dan tidak serta-merta membalas langsung atas dosa orang karena masih Allah Ta'ala berikan pending untuk bertaubat, atau Allah Ta'ala maafkan, wa ya'fu an katsir, banyak yang Allah maafkan. Subhanallah. Maka memang amalan soleh, kami memang la ilaha illallah dan amal soleh itu adalah harganya surga. Tapi itu harga yang hanya tertera, yang mana pada hakikatnya surga tersebut jauh lebih mahal daripada apa yang kita hargai, apa yang kita sadurkan kepada Allah dari la ilaha illallah dan amal soleh. Tapi di sini jangan kemudian ya nggak sepadan, ya udah mendingan saya nggak usah beramal. Nggak gitu juga, karena Allah melihat amalan kita. Yang membuat Allah ridho itu ya itu apa? Kita beramal soleh. Kalau kita nggak beramal soleh, Allah bakal murka. Jangan pernah berharap surga kalau kayak gitu mah. Artinya Allah Ta'ala memberikan yang jauh lebih baik daripada amal kita, namun itu tidak sepadan, dan Allah memberikan kita lapangan untuk berusaha dan ikhtiar supaya beramal aja terus. Sekarang pikiran kita hanya untuk beramal supaya Allah ridho. Jangan pikirin ya nggak sepadan ya, berarti ini seperti apa? Seperti menggapai sesuatu yang tidak mungkin dong. Kalau memang kita beramal terus nggak sepadan dengan surga, berarti kita nggak berhak terus dong. Ya udah, saya mendingan nggak usah amal, itu dari syaitan. Beramallah karena Allah perintahkan, maka Allah Ta'ala akan ridho. Taib. Jadi kata Nabi SAW, la yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Seorang dari kalian tidak masuk surga karena amalannya. Ya. Yani maksudnya adalah amalan hamba itu bukan menjadi pengganti buat surga. Bukan menjadi diganti surga, bukan. Karena iwad itu menggantikan. Ya. Iwad itu menggantikan, dan ketika itu ada saling mengganti berarti ada tabadul dan saling mengambil benefit, dan juga satu harga atau sepadan kualitas. Itu namanya iwad. Itu namanya jual beli atau barter. Sepadan. Ya. Maka amalan soleh kita itu sebenarnya nggak sepadan dengan kebaikan surga Allah Azza wa Jalla. Nggak sepadan. Bal ma huwa illa sabab, melainkan amalan itu hanyalah sebab, dan itu pun sebab setelah sebab pertama, yaitu rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi bedakan antara sebab dengan penggantian. Bedakan antara sebab dengan penggantian. Sebab itu tidak mesti kedua pihak membutuhkan satu sama lain. Tapi kalau penggantian, kedua belah pihak membutuhkan satu sama lain. Pemain ini ganti dengan pemain ini, pemain cadangan. Pemain cadangan butuh main, pemain ini butuh istirahat, ganti. Maka masing-masing dapat benefit. Yang satu benefit istirahat dapat, yang satu benefit main dapat. Itu namanya iwad. Gitu, Pak. Ya. Sekarang mohon maaf nih, majelis ilmu. Majelis ilmu.
Kalau misalnya dari DKM, dari masjid, ngasih anak amplop. Katakanlah amplop ini untuk saat ngajar di sini satu sesi misal gede 2 juta, subhanallah. Itu kalau kayak gitu, anak makin semangat, Pak. Nah, iya, nggak bakal terlambat sholat maghrib di sini. Insyaallah. Iya, apalagi kalau semuanya Ustaz, kalau misalnya sholat maghrib nggak terlambat jadi imam dapat lagi Ustaz. Wah, itu. Lama jadi cinta dunia nih loh. Misal aja 2 juta. Setiap di sini 2 juta, 2 juta, masya Allah. Oke. 2 juta ini sebenarnya apa? Ya. Mungkin 2 juta ini dianggap misalnya ini iwat Ustaz untuk mengganti letihnya antum mengajar. Atau bahasa lebih sopannya mungkin lebih enaknya ganti ongkos motor Ustaz, ongkos apa? Bensin 2 juta, asik banget itu. Itu bahasa halusnya ya. Tapi kan kenyataannya ya ini ya untuk menghargai antum sebagai ahlu ilmu atau apa gitu ngajar. Udah ya, oke. Taib. Di sini antum dapat benefitnya enggak, Pak? Dapat. Yaitu majelis ilmu, benefit ilmu dan seterusnya. Dari sini oke, sama-sama saling membutuhkan simbiosis mutualisme gitu. Ya. Tapi kalau dilihat dari zat ilmu syar'i dengan uang 2 juta, materi tauhid ini sepadan enggak? Enggak bakal sepadan. Enggak bakal. Makanya ini bukan dagangan. Tauhid ini bukan dagangan. Ilmu ini bukan dagangan. Yang diperdagangkan adalah mungkin jasa orang ngajarnya atau jasa bukunya, cetaknya dan seterusnya. Karena materi ini enggak bisa ditakar dengan dunia. Gitu. Wallahu alam. Kita lanjut setelah azan insyaallah taala. Baik. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, "Wa man kanat akhir kalamihi dakhala al-jannah." Dan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan ini enggak sembarang orang seperti ini. Bisa membaca la ilaha illallah di akhir kalimatnya, enggak semua orang. Makanya dijamin masuk surga. Namun lihat di sini kalimat kan Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kalimat ini dari Nabi SAW. Ini pensifatan, bukan menta'in secara persen. Ini harus dipahami baik-baik. Sehingga ketika seseorang, kita lihat seseorang dia sebelum wafat kalimat terakhir la ilaha illallah, maka tetap kita nggak bisa mengatakan dia sekarang di surga atau dia masuk surga nanti. Nggak bisa. Melainkan kita hanya bisa berharap semoga yang tersabdakan oleh Nabi terwujud padanya, dia akan masuk surga mudah-mudahan. Kita berharap aja. Ya. Jadi Nabi SAW menyatakan sifat ya yang menunjukkan kita ini, dan ini masalah gaib nanti ke depannya, kita hanya cukup menghakimi secara sifat untuk masalah gaib ini, yaitu siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga, betul. Tetapi untuk kita refleksikan ke individu tertentu, itu kita hanya berharap saja tanpa memvonis dia masuk surga. Bedakan dua hal. Mendoakan dan berharap orang yang ada tanda-tanda calon masuk surga dengan mengatakan dia masuk surga. Dua hal yang beda. Yang pertama butuh dalil sifat saja. Yang kedua butuh dalil mengkhususan orang ini. Jadi kalau misalnya ada orang terbaring lemah sebelum wafatnya dia bilang la ilaha illallah. Itu di zaman kita lihat langsung gitu. Maka kita jangan katakan alhamdulillah dia sekarang di surga. Alhamdulillah dia bakal masuk surga. Sebentar. Ya. Nabi aja pernah menegur seorang sahabat. Dia menyatakan, wahai engkau yang menyatakan kepada mayit, wahai engkau sekarang telah dirahmati oleh Allah. Nabi SAW bertanyakan, dari mana engkau tahu dia sedang dirahmati oleh Allah?
Padahal ini sahabat Nabi loh, wafat dalam keislaman loh. Kita cukup doakan, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kita cukup doakan, semoga Allah masukkan dia ke surga. Doakan, bagus doakan. Tapi mengatakan dia sekarang di surga, dia sekarang dirahmati Allah, sebentar. Walaupun tanda-tandanya itu kelihatan, seperti mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalimatnya. Kenapa kok kita nggak boleh? Karena pertama, ini masalah gaib. Untuk person tertentu ini masalah gaib. Kita nggak bisa ngomongin gaib kecuali ada dalil khusus untuknya. Itu pertama. Kedua, pembolehan memvonis fulan masuk surga dan seterusnya ini membuka pintu fitnah yang besar. Kalau nggak pakai dalil, membuka pintu fitnah yang besar. Kalau kita memvonis, dibolehkan kita memvonis orang ini masuk surga, pintu fitnahnya? Yaitu orang-orang mungkin akan berbondong-bondong akan mengkeramatkan orang ini, wali yang mati ini, dan kemudian karena dia masuk surga, kita minta, oh kamu kan dekat sama Allah wahai wali, Anda dekat sama Allah, maka saya minta tolong ngomong ke Allah atau gimana lah, tawassulan akhiran itu, membuka pintu kesyirikan ke depannya. Enggak remeh loh hal kayak gini, jangan diremehkan. Yang sudah jelas ada nasnya dan juga maklum secara ijma' masuk surga seperti Nabi Muhammad SAW. Yang tawassulan banyak gak? Banyak di kuburan Nabi SAW. Minta Nabi SAW. Itu yang betul-betul pasti masuk surga. Bahkan yang pertama kali diminta dibuka pintu surga. Ya. Walaupun Quraisy Shihab pernah bilang bahwasanya Nabi tidak dijamin masuk surga. Kita katakan ente yang gak dijamin. Kalau antum bilang anak gak dijamin surga, ya anak setuju. Tapi kalau Nabi SAW gak masuk surga, nah ini kalimat macam apa ini? Ngelindur kok nanggung. Nah seperti ini gak bisa diterima. Nabi SAW paling pertama masuk, bahkan paling pertama, gak mungkin minta dia yang memberi syafaat yang uzma untuk semua manusia dan jin untuk dihisab kemudian, dan yang pertama kali dibuka pintu surga buat dia, enggak dijamin masuk surga. Lah, sih? Kalau orang Banyumas kan, lah sih? Kok priben kok kayak mana? Gak mungkin. Ada orang kadang-kadang subhanallah terfitnah dengan kepintarannya sendiri sehingga jauh dari kata pintar gitu. Nah, kalau Nabi SAW saja kita nggak bisa minta sama dia. Ini menjadi fitnah nantinya. Lah sekarang aja yang mengkultuskan habaib dan para wali itu aja terfitnah dengan ini. Setelah kepergiannya, setelah wafatnya banyak yang minta-minta padanya. Padahal dijamin nggak masuk surga? Enggak, kita nggak tahu. Ya kita doakan semoga Allah Taala merahmati mereka, beliau-beliau ini. Tapi jangan kita bilang dia penghuni surga. Enggak tahu kita. Dia dirahmati sekarang atau enggak pun kita enggak tahu. Manusia biasa ya. Enggak tahu kita. Karena enggak ada dalil khusus untuk dia. Makanya melihat ada orang wafat dalam keadaan rahimallah, wafat dalam keadaan la ilaha illallah, kita bersyukur dan berharap lebih kepada Allah Azza wa Jalla supaya orang ini dirahmati olehnya. Adapun mengatakan orang ini masuk surga nih, wah dia kan kalimatnya ini kata Nabi kayak gini, udah jelas masuk surga lah. Sebentar, tahan untuk itu, karena itu seperti mendahului dalil dan mendahului takdir. Kita nggak tahu Allah, kita nggak tahu. Ya, begitu ya jemaah sekalian rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini, Pak ini nggak kelihatan, Pak Toto nggak kelihatan Pak Toto. Ketidakhadiran Pak Toto itu berpengaruh. Iya, rasanya itu seperti ada yang kurang satu orang gitu. Semoga kalau Allah Ta'ala perkenankan sebagian kita dimudahkan olehnya di hari akhir untuk masuk surga, terus merasa kehilangan saudaranya semajelis. Di mana Pak Fulan kok nggak kelihatan? Ya, siapa tahu itu bisa menjadi pemberi syafaat. Kalau orang soleh itu bisa memberi syafaat untuk teman yang soleh yang baik itu bisa. Iya. Ya Allah, dia adalah teman semajelis saya, dia baik dulu boncengin saya, misalnya gitu misalnya. Itu bisa, mungkin, itu sangat mungkin.
Ya, jadi orang-orang saleh itu saling mencintai bukan hanya di dunia. Maka kata Allah Azza wa Jalla, al-akhilla, para pecinta, yang mana ya para pencinta, al-akhilla, para pecinta di dunia itu semuanya itu adalah musuh di akhirat. Kecuali ilal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Semua orang yang tidak bertakwa di akhirat nanti saling bermusuhan. Walaupun kakak adik, walaupun suami istri. Maka suami istri yang sama-sama enggak bertakwa di hari akhir nanti, jangan harap mereka enggak tengkar di hari akhir. Saling nuntut satu sama lain. Berkeluarga itu kan bukan sembarangan, jemaah. Makanya kata orang-orang, berkeluarga itu adalah ibadah yang terpanjang. Kalau enggak dia dasari dengan ketakwaan, enggak ngurus dan seterusnya, itu nanti di akhirat musuhan itu. Kecuali kalau bertakwa. Baik suami istri, kakak adik, kerabat, teman, sahabat, teman semajlis, kalau sama-sama bertakwa, oh itu nanti sama-sama itu ke surga, saling menggamit, saling merekomendasikan, saling minta sama Allah. Gitu. Itu indah. Iya. Makanya jemaah sekalian, ketika masjid dan majelis ini enggak ada kepentingan duniawi, semua akan baik-baik saja. Ya, maksudnya kepentingan duniawi apa? Ya, enggak tahu kepentingan duniawi di sini maksudnya ada keinginan, misal Anda sendiri ada keinginan apa untuk antum duniawi. Anda merasakan jemaah. Karena alhamdulillah dalam sebulan itu bisa dikatakan 30 majelis lebih atau sekitar itu. Rutinan. Sehingga bisa bedakan mana majelis yang DKM-nya itu ada kepentingan duniawi murni, nggak mau ke ilmu, mana yang memang pengen selamat di akhirat. Itu ya kita husnudzon yang selamat di akhirat. Karena kelihatan dari keinginannya belajar dan seterusnya, itu beda. Beda, Anda bisa membedakan. Walaupun Allah Ta'ala lebih tahu isi hati manusia, tapi kan terjemahan hati itu kan kelihatan di lisan, kelakuan gitu kelihatan. Jadi karena udah merasakan DKM sini, DKM sana, dan majelis ta'lim sini, pengurus sana, itu kelihatan beda-beda, variatif. Mana yang memang belajar bahkan sampai mengeluarkan harta demi belajar, mengeluarkan harta supaya orang pada belajar, itu ada yang seperti itu, dan ada yang sebaliknya. Undang ustadz supaya dia dapat harta. Nah itu juga ada seperti itu. Beda-beda. Selama kita itu berkumpul bersama karena kepentingan keselamatan akhirat, itu insya Allah akan enak. Tapi kalau udah muncul misalnya kepentingan pribadi keduniaan, pamoritas lah, supaya makin kaya lah, bahkan sampai ustadznya sekalipun, itu enggak menjadi sahabat di akhirat, enggak menjadi sahabat di akhirat, enggak. Anda termasuk kalau misalnya terancam Anda kok kayak gitu. Seandainya di sini ada kepentingan dunia misalnya popularitas. Soalnya di sini susah Pak nyari popularitas di sini mah, orang sedang kecil ngapain populer. Iya, naik mobil aja nggak masuk mobil. Motor aja itu kadang-kadang parkir agak sulit itu. Nyari popularitas di sini susah Pak. Nyari duit di sini juga nggak begitu mekar banget duit di sini mah. Nyari bini di sini susah, mana kelihatan cowok semua ngapain? Susah nyari begituan di sini Pak. Tapi kalau di beberapa tempat fitnahnya lebih berat lagi Pak. Subhanallah. Makanya itu yang membuat alhamdulillah majelis ini istiqomah loh sampai sekarang Pak. Coba dari semua sejujurnya Pak, dari ana dakwah 2016, 2015 atau sebelumnya ke 2014. Ini termasuk istiqomah ini. Iya. Masya Allah. Dulu yang ngundang tuh selain Pak Haji ada juga Pak. Siapa yang agak pendek Pak siapa? Yang pindah kemana gitu. Tetap insya Allah semoga beliau dapat ganjaran pahala yang ngalir sampai sekarang. Mudah-mudahan. Masih ada orang masih ada. Alhamdulillah. Iya, pertama kali kita di Masjid Hijau ya. Subhanallah. Maka kajian-kajian yang masih istiqomah itu di antara sebabnya mudah-mudahan karena Allah ridhoi gitu loh. Jangan sampai deh majelis ini kalau misalnya nanti ada kemauan-kemauan pribadi individual yang duniawi itu bakal rusak beneran. Lama-lama terkikis, tergerus, udah selesai. Walaupun kita nggak berharap seperti itu, tapi namun diwanti-wanti karena ada beberapa kajian-kajian yang Anda membaca benar-benar ya ini murni karena apa? Ada keduniaan jadi rusak.
jemaahnya jadi rusak, hati ustadznya juga bisa rusak, pengurus juga rusak kolbunya. Karena itu ada keinginan yang bukan ilmu dan amal. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal kita semua dan juga semua jemaah dari Masjidil Muhajirin. Semoga tetap Allah Ta'ala berikan ketabahan dan keikhlasan sehingga bisa beramal sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.